Shalom anak-anak, apa kabar di rumah? Ya, bertemu kembali lagi dengan Master Ere tentunya dengan topik pembahasan yang masih sama, yaitu berubah dan menjadi baru. Ya, berubah menjadi baru. Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas tentang perubahan diri dan kita bahas mengapa kita harus berubah. Nah, di pertemuan hari ini kita masih membahas tentang perubahan diri, namun kita fokus pada salah satu tokoh Alkitab yang membawa perubahan dalam dirinya, ya, yaitu Paulus yang memiliki nama asli yaitu Saulus, ya. Sebelum kita memulai anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan belajar karena Tuhan Yesus menyertai kami semua. Kami mengundang Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami, membimbing kami agar kami bisa mengerti apa maksud dan tujuan daripada pembelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ini ceritanya pada suatu hari Saulus meminta kuasa kepada imam besar. Nah, untuk mengajar dan membunuh para pengikut Kristus. Nah, ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk mencari pengikut Yesus, tiba-tiba Saulus disinari cahaya yang sangat besar, sehingga Saulus menjadi buta karena cahaya yang tadi. Langsung disorot ke matanya anak-anak ya. Nah, imam besar ini anak-anak, Master mau menjelaskan dulu, imam besar itu adalah orang yang dia itu sebagai kepala dalam bait suci. Dia itu orang yang tertinggi, pengurus yang tertinggi dalam bait suci. Jadi Saulus ini meminta surat kepadanya. Nah, anak-anak itu ada gambarnya, ada cahaya yang langsung masuk ke wajahnya Saulus sehingga apa? Sehingga dia buta. Nah, tiba-tiba anak-anak dari dalam cahaya itu terdengarlah suara yang memanggil. Saulus katanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau membunuh dan menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Nah, lalu Tuhan menjawab anak-anak, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, kemudian Yesus bilang ke Saulus, "Saulus, sekarang bangunlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana engkau akan bertemu dengan seorang murid yang bernama Ananias." Nah, Paulus ini anak-anak, dia memiliki nama aslinya yaitu Saulus. Dia ini seorang Yahudi yang sangat setia mempertahankan hukum Taurat agama. Dengan segenap kemampuannya, ia berusaha membaca semua aturan yang dikeluarkan oleh imam besar. Waktu itu banyak pengikut Kristus dicari. Nah, oleh imam-imam besar untuk dianiaya, dimasukkan dalam penjara dan dibunuh. Berarti jahat ya Saulus ini ya. Saulus adalah seorang pemuda yang sangat membenci dengan pengikut Kristus. Karena itu, ia menjadi salah satu pemimpin pasukan orang-orang yang mengejar dan menyiksa orang-orang Kristen pada zaman itu. Ya, kalau dia lihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia marah besar. Saking marahnya anak-anak, dia mau untuk membunuh, menyiksanya. Supaya apa? Mereka mati, agar pengikut Kristus itu tidak banyak. Nah, lalu Saulus ke Damsyik dan bertemu dengan Ananias. Nah, Ananias ini adalah murid Tuhan yang sebelumnya Tuhan menyuruh Saulus untuk bertemu dengan Ananias. Nah, Ananias, kemudian apa yang terjadi? Ananias menumpahkan tangan atas Saulus dan berkata,
Saudaraku Saulus, Tuhan Yesus telah menampakkan diri di jalan yang engkau lalui. Dia menyuruh aku kepadamu supaya kamu bisa melihat dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga anak-anak, Saulus bisa melihat dan dibaptis, ya. Saulus ini awalnya ini anak-anak, dia itu matanya terang, bisa melihat, tapi karena dengan cahaya yang tadi dia menjadi buta. Kemudian dengan Ananias, Saulus itu disembuhkan, ya. Dia dijamah kepalanya, kemudian anak-anak matanya itu melihat. Itu semua karena kuasa Tuhan, ya. Setelah Saulus bertobat, namanya diubah menjadi Paulus. Nah, Paulus menjadi terkenal sebagai pengikut Yesus yang mewartakan Injil ke seluruh kota, terutama di kota Roma. Ia meninggalkan kebiasaan buruknya membunuh pengikut Kristus, menjadi murid yang menceritakan Kristus ke seluruh dunia. Nah, Saulus adalah tokoh yang mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Merasa diri benar dan lalu menyalahkan orang lain dan bahkan menyiksanya, ya. Saulus tidak menyukai orang Kristen karena menurutnya orang Kristen adalah orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Karena itu pantas untuk dihukum atau disiksa. Saulus merasa diri memiliki hak untuk menghakimi orang Kristen. Tetapi Tuhan tetap menyayangi Saulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak membalas kejahatan Saulus meskipun Saulus sangat jahat. Saulus diberi kesempatan untuk berubah, ya. Tuhan menemui Saulus melalui penampakan dan mengubah hidup Saulus. Saulus berubah dan bertobat. Ia menyadari kesalahannya, ya. Tuhan menerimanya dan kini menjadi manusia baru. Yang namanya kini adalah Paulus. Nah, dari sini Master menyimpulkan bahwa perubahan diri anak-anak yang dulunya suka marah-marah orang tua, mungkin suka ngelawan orang tua, mungkin sekarang anak-anak harus berdoa, minta pertolongan dari Tuhan agar perubahan diri yang dulunya melawan sekarang menjadi orang baik. Yang dulunya mungkin mengerjakan tugasnya itu telat ngumpul, ya, berdoa agar hati anak-anak itu akan diberikan perubahan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah marah kepada kita, ya, tapi Tuhan itu sangat tegas terhadap kita. Oleh karena itu anak-anak, lakukan segala sesuatu itu harus penuh dengan hati. Nah, tugas anak-anak adalah anak-anak harus menjawab pertanyaan dari Master. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang perubahan diri? Ya, apa yang kamu ketahui, ya. Yang kedua, perubahan apa yang dialami Saulus sebelum dia menjadi Paulus? Nah, ini saja penjelasan dari Master. Jika anak-anak belum mengerti dan belum pahami, boleh WhatsApp Master dan bertanya, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penjelasan hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, kami boleh melakukan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya perubahan diri akan terjadi karena Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami dan siap mengubah hati kami menjadi anak yang memiliki hati yang lembut terhadap orang tua kami, terhadap guru kami, terhadap orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pertemuan kita sudah sampai di sini anak-anak. Silakan mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.